Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela, saya dari kelas 4C dengan nomor NIM 666612110146. Kali ini saya akan menganalisis mengenai perpustakaan dan kearsipan daerah Provinsi Banten. Yang pertama itu ada visi dan misi. Visinya yaitu perpustakaan dan kearsipan sebagai pilar terwujudnya masyarakat Banten cerdas, berakhlakul karimah, dan pemerintahan yang akuntabel. Dan misinya, yang pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perpustakaan dan kearsipan, meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan bidang perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan menuju standar nasional. Yang keempat, meningkatkan koleksi bahan perpustakaan dan khazanah arsip statis Provinsi Banten. Yang kelima, meningkatkan kegemaran membaca dan tertib arsip. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuannya yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat. Yang kedua, terwujudnya pola interaksi perpustakaan antara lembaga pemerintah atau swasta, pendidikan, masyarakat umum dalam pengembangan diversifikasi layanan, serta terbangunnya di sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian terdapat 3 sasaran dalam Badan Kearsipan dan juga Perpustakaan. Yang pertama, tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan juga efisien. Yang kedua, meningkatnya minat baca masyarakat melalui promosi gemar membaca. Yang ketiga, termanfaatkannya sistem informasi kearsipan dan pengembangan portal kearsipan yang digitalisasi arsip. Selanjutnya ada analisis IFAS yang terdiri dari kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness. Yang pertama, kekuatan itu memiliki lokasi yang strategis. Kedua, penjaga perpustakaan membantu kita dalam pencarian buku referensi sehingga memudahkan dan membuat lebih efisien. Yang ketiga, tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar dengan total bobot yaitu 0,53 dan juga rating nilai 2,47. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah terbatasnya jam operasional. Yang kedua, stok buku yang masih terbatas sehingga harus menunggu buku dikembalikan oleh pemilik sebelumnya. Yang ketiga, penataan buku yang masih kurang teratur dengan total bobot yaitu 0,47 dan juga nilainya 1,05. Nilai EVAS dari Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini bertotal 3,52, artinya bahwa kemampuan strategi yang diterapkan organisasi ini adalah baik. Kemudian analisis EVAS terdiri dari peluang dan juga ancaman. Peluang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, yang pertama, tidak memiliki saingan karena jumlah perpustakaan di Banten masih sedikit. Yang kedua, adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa pendanaan rutin setiap tahunnya. Total bobotnya yaitu 0,41 dan nilainya 1,60. Selanjutnya yaitu ancaman atau threat, di mana yang pertama, perubahan teknologi memunculkan adanya perpustakaan digital. Yang kedua, minat baca masyarakat sekitar yang masih rendah dengan total bobotnya yaitu 0,59 dan nilainya itu 1,86. Nilai EVAS dari Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten adalah 3,46. Artinya bahwa kemampuan strategi yang diterapkan organisasi ini adalah baik. Berikut adalah kuadran strategi, yang mana kuadran 1 yaitu agresif dengan sumbu X atau IFAS-nya 3,52 dan sumbu Y atau EVAS 3,46. Analisis matriks SWOT. Yang pertama, SO atau Strength Opportunity Strategy. Yang pertama yaitu meningkatkan fasilitas pelayanan dalam bidang kearsipan dan perpustakaan, meningkatkan kolaborasi dengan para dinas tempat dan universitas atau sekolah terdekat. Yang kedua ada ST atau strategi. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membaca di lembaga pendidikan terdekat.
Yang kedua, mampu berinovasi terhadap perubahan teknologi. Analisis matriks SWOT yang ketiga yaitu WO strategi. Yang pertama, sarana dan prasarana yang memadai perlu ditingkatkan. Yang kedua, memberikan pelayanan 24 jam untuk menambah jam operasional. Yang ketiga, meningkatkan jumlah ketersediaan informasi, baik berupa peningkatan jumlah penerbitan bahan perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu WT strategi. Yang pertama, rutin melakukan pengawasan dan memberi sanksi jika ada yang melanggar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan pelatihan rutin. Dapat dilihat dari hasil analisis SWOT yang telah dipaparkan, hasil analisis strategi SWOT diperoleh nilai total yaitu 2,64, yang mana berinterpretasi sedang atau moderat jika strategi tersebut diterapkan pada perpustakaan dan kearsipan daerah Provinsi Banten. Berikut adalah balance score dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari aspek objektivitas, tujuan, dan indikator. Juga ada perspektif keuangan berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dari analisis SWOT yang sudah dipaparkan. Didapatkan strategi pada perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten sebenarnya dapat dikatakan baik, akan tetapi masih ada beberapa aspek yang kurang diperhatikan, seperti pada fasilitas buku yang masih kurang, sistem pengawasan dan pengamanan arsip yang kurang tegas, serta kurangnya aspek pemanfaatan teknologi baru. Untuk itu, diperlukan lagi strategi yang lebih baik lagi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.